Belasan orang tewas dalam insiden penembakan di Australia. Junta Myanmar bantah bom rumah sakit di Rakhine tewaskan puluhan warga sipil. Sejarah dan keindahan Nepal diakui UNESCO. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, belasan tewas termasuk anak-anak dan puluhan lain terluka dalam insiden penembakan saat perayaan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut insiden ini sebagai aksi teror antisemitis dan kejahatan mengguncang Australia. Para pelaku penembak massal terdapat ayah dan anak, satu tewas di tempat dan satu luka-luka sudah ditangkap. Penembakan terjadi saat acara Hanukkah by the Sea di Pantai Bondi, Australia yang dihadiri ribuan orang, termasuk keluarga dan anak-anak Minggu 14 Desember 2025. Penembakan ini sebagai serangan paling mematikan di Australia dalam 3 dekade. Dua penembak massal terdiri dari ayah dan anak menembak dari sebuah jembatan menuju kerumunan, memicu kekacauan dan kepanikan di lokasi. Seorang penembak, Sajid Akram, berusia 50 tahun, ditembak mati di tempat polisi. Sementara putranya, Navid Akram, berusia 24 tahun, terluka dan dirawat di rumah sakit. Dikutip dari Reuters, Senin 15 Desember 2025, sedikitnya 40 orang dirawat di rumah sakit, termasuk 2 personil polisi. Korban tewas berusia antara 10 hingga 87 tahun, termasuk seorang rabi atau pemimpin ibadah dan sebagian warga asing. Polisi menemukan 2 perangkat peledak di tempat kejadian, diamankan tim penjinak bom. Aksi heroik seorang warga terekam video menerjang dan melucuti senjata seorang penyerang. Perdana Menteri Anthony Albanese mengutuk insiden ini sebagai aksi kejahatan dan terorisme, serta menyatakan Australia akan bersatu melindungi komunitas Yahudi. Para pemimpin dunia, termasuk rakyat Inggris, PBB, dan Amerika Serikat, mengungkapkan keprihatinan dan duka mendalam atas insiden ini. Informasi selanjutnya, Perdana Menteri Bulgaria Rosen Zelyaskov mengundurkan diri dari jabatannya setelah kurang dari setahun menjabat. Ia menghadapi protes massa di jalanan selama berminggu-minggu. Perdana Menteri Bulgaria Rosen Zelyaskov mengundurkan diri dari jabatannya usai kurang dari setahun menjabat pada Kamis 11 Desember 2025. Rosen Zelyaskov mengumumkan pengunduran diri setelah seminggu terjadi aksi protes massa di jalanan mengenai kebijakan ekonomi negara dan kegagalan memberantas korupsi. Rosen menyampaikan pengunduran diri melalui siaran televisi tak lama sebelum parlemen dijadwalkan memungut suara mengenai mosi tidak percaya yang diajukan oposisi dan sebelum negara tersebut bergabung dengan zona euro pada 1 Januari 2026. Sebelumnya, pada Rabu malam, puluhan ribu warga Bulgaria berunjuk rasa di ibu kota, Sofia, dan puluhan kota besar dan kecil lain di seluruh negeri sebagai rangkaian demonstrasi semakin meningkatnya rasa frustasi masyarakat. Para pengunjuk rasa didominasi kaum profesional muda mendukung integrasi Eropa lebih kuat. Oposisi CCDB menyatakan pengunduran diri tersebut merupakan langkah awal bagi Bulgaria menjadi negara Eropa yang normal. Mereka menuntut pemilu yang adil dan bebas tanpa manipulasi seperti dituduhkan dalam pemilu terakhir. Pemirsa, lebih dari 40 orang terluka akibat kecelakaan yang melibatkan 2 bus di Jurong West, Singapura. Para korban dibawa ke rumah sakit dan menjalani perawatan medis. Kecelakaan melibatkan 2 bus yang dioperasikan Tower Transit dan SBS Transit sepanjang Jurong West Avenue 1, Singapura, Minggu pagi 14 Desember 2025. Otoritas Transportasi Darat atau LTA dan kedua operator bus mengeluarkan pernyataan serupa menguraikan insiden tersebut. Dilaporkan sebuah layanan 98 yang dioperasikan Tower Transit menabrak bagian belakang bus layanan 99 dioperasikan SBS Transit yang sedang berhenti di lampu lalu lintas. Korban dari kedua bus dibawa ke rumah sakit menjalani perawatan medis.
Pihak LTA dan kedua operator menyampaikan permintaan maaf dan menyelidiki kecelakaan ini. Petugas dari Pasukan Pertahanan Sipil Singapura atau ACDF menerangkan mendapat informasi insiden tersebut tak lama setelah terjadi kecelakaan. ACDF membawa 44 korban ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan. Ya, junta militer Myanmar membantah serangan udara ke rumah sakit di Rakhine yang menewaskan puluhan warga sipil. Saat serangan brutal terjadi, warga setempat sedang terlelap tidur. Junta militer Myanmar membantai warga sipil dalam serangan udara pada Rabu malam 10 Desember 2025 yang menghantam rumah sakit dan menewaskan lebih dari 30 korban. Satu jet militer mengebom rumah sakit umum Raukyu di Rakhine Barat berbatasan dengan Bangladesh. Serangan terjadi saat warga sedang tertidur lelap. Bantahan disampaikan usai Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan serangan menewaskan masyarakat sipil. PBB pada Kamis 11 Desember 2025 menuntut penyelidikan dan mengatakan serangan tersebut dinilai sebagai kejahatan perang. Pasukan separatis menyatakan serangan menewaskan 33 orang dan 76 terluka. Petugas kesehatan dan pasien tewas. Infrastruktur rumah sakit rusak parah, ruang operasi dan bangsal rawat inap utama hancur total. Demikian penjelasan Kepala Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus di sosial media X. Junta meningkatkan serangan udara sejak perang saudara di negara itu dimulai, usai merebut kekuasaan dalam kudeta 2021, mengakhiri eksperimen demokrasi selama 1 dekade. Di Rakhine, hampir seluruhnya dikendalikan tentara Arakan. Kekuatan separatis etnis minoritas aktif sebelum militer menggulingkan pemerintahan sipil pemimpin demokratis Aung San Suu Kyi. Tentara Arakan merupakan lawan kokoh junta militer. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari dunia K-pop. Rose, salah satu anggota Blackpink, mengambil keputusan besar dalam karirnya. Idol berpangkat ini bergabung dengan agensi terkenal internasional WME atau Williams Morris Endeavor. Ini menandai awal petualangan solo Rose bakal menghebohkan dunia musik global. Rose bersiap menjadi lebih besar dari sebelumnya. Salah satu member Blackpink, Rose, mengambil langkah besar dalam karir solonya. Baru-baru ini, idol kelahiran 1997 itu resmi bergabung dengan agensi WME atau William Morris Endeavor. Dikutip dari Sompi, WME adalah sebuah agensi berbasis di Beverly Hills, California yang menaungi berbagai talenta di industri hiburan global. Agensi ini didirikan pada tahun 2009 dan dikenal dengan bakat-bakatnya di bidang film, musik, dan televisi. Sebagai bentuk sambutan, WME mengunggah foto Rose di akun Instagramnya. Lucy Dickens, kepala musik kontemporer dan tur global WME menerangkan, Rose adalah kekuatan kreatif tak terhentikan dengan olah suara melampaui batas dan bahasa. Rose semakin menjadi sorotan, terutama usai sukses merilis lagu APT bersama Bruno Mars dan mengikuti tur dunia Blackpink. Kini, Rose bergabung bersama WME siap meluncurkan karya baru semakin dinanti para penggemarnya di seluruh dunia. Ya, dari Korea kita beralih ke kota di Cina yaitu Chongqing. Ada pertunjukan drone digelar setiap akhir pekan. Atraksi cahaya di langit malam menjadi magnet bagi pelancong di kota tersebut. Pertunjukan drone di Chongqing menjadi salah satu atraksi malam paling populer di kota tersebut. Ratusan hingga ribuan drone diterbangkan secara terkoordinasi, membentuk berbagai gambar mulai dari ikon kota hingga karakter-karakter animasi menarik perhatian publik.
Berlatar gedung-gedung tinggi di kawasan City Light Chongqing, kian menambah keindahan visual pertunjukan ini. Konten mengenai atraksi ini berseliweran di media sosial, menambah daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Cina. Pertunjukan dinilai memberikan pengalaman malam yang tak biasa. Ada yang menganggap sebagai bentuk inovasi hiburan perkotaan memanfaatkan teknologi tingkat tinggi. Hingga kini, pertunjukan drone menjadi rutinitas yang digelar setiap akhir pekan, menjadikan wilayah Chongqing, Cina sebagai salah satu kota dengan atraksi malam paling ditunggu. Ya masih dari Cina, negeri tirai bambu ini terus memperlihatkan kehebatan di bidang infrastruktur. Cina sukses membangun jembatan laut yang menghubungkan berbagai kota besar dan melintasi laut luas. Salah satu terfenomenal adalah jembatan Hong Kong Zhuhai Macau yang menghubungkan 3 wilayah di Laut Cina Selatan. China terus membangun infrastruktur dibarengi kemajuan teknologi. Negara tirai bambu ini terus berinovasi menciptakan infrastruktur tidak hanya megah tapi juga fungsional dan efisien. Salah satunya jembatan Hong Kong Zhuhai Macau. Jembatan ini sebagai salah satu megastruktur diklaim terbesar di dunia, membentang lebih dari 55 km dengan kombinasi jembatan, terowongan bawah laut, dan pulau buatan. Pengerjaan proyek ini memakan waktu sekitar 9 tahun, melibatkan teknologi canggih serta desain sangat rumit. Selain menjadi pencapaian teknis, jembatan ini memiliki dampak besar bagi konektivitas antar kota besar di kawasan tersebut, menghubungkan Hong Kong, Zhuhai, dan Macau. Keberadaan jembatan bisa memangkas waktu perjalanan sebelumnya memakan waktu berjam-jam menjadi 30 menit. Beralih ke kabar lain, pemirsa, robot humanoid T800 berlatih tinju dan menendang. Salah satu korbannya CEO Engine AI di Cina. Pertunjukan ini menampilkan keaslian gerakan robot tanpa rekayasa atau hasil edit kecerdasan buatan. Perusahaan robotika Engine AI merilis video latihan memperlihatkan CEO mereka, Zhao Tongyang, mendapat tendangan langsung dari robot humanoid T800. Adegan ini sengaja ditampilkan kepada khalayak umum guna membantah tuduhan gerakan robot mereka merupakan hasil editing. Dalam video diambil dari berbagai sudut terlihat robot humanoid T800 menjaga keseimbangan usai menendang CEO. Tindakan ini memicu perdebatan publik. Ada yang menilai aksi terlalu berani, ada juga yang berpendapat rekaman merupakan rekayasa kecerdasan buatan. Engine AI sebelumnya merilis adegan dramatis T800 menendang, terbang, dan mendobrak pintu. Gaya sinematik di video mengundang spekulasi adegan menggunakan efek khusus. Robot humanoid T800 dirancang dengan sensor canggih seperti lidar 360 derajat dan kamera stereo setinggi 1,73 meter dan berat 75 kg. Robot ini mampu bergerak hingga 3 meter per detik dan dukungan berbagai tugas industri hingga layanan umum. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Nepal merupakan jantung Himalaya menyimpan sejuta pesona memikat dunia. Mulai dari kekayaan budaya di Kathmandu, keindahan alam di Pokhara, panorama sunrise di Nargakot, hingga megahnya Sagarmatha National Park dengan Gunung Everest sebagai mahkota bumi. Seperti apa keindahannya? Berikut tayangannya untuk Anda. Kathmandu, ibu kota Nepal, disebut sebagai pusat budaya dan spiritual Himalaya. Di sini berdiri kuil-kuil kuno, stupa megah, serta istana bersejarah diakui UNESCO. Setiap sudut kota menghadirkan kehidupan syarat dengan doa, tradisi, dan keramah tamahan masyarakat setempat. Di sebelah barat terdapat Pokhara, menyuguhkan suasana damai sekaligus petualangan.
Danau Pewa yang indah memantulkan puncak Makapure atau Gunung Fistel menjulang gagah. Dari perbukitan Sarangkot, wisatawan bisa menyaksikan matahari terbit dengan latar Himalaya yang menakjubkan. Tak hanya itu, Pokhara kini resmi menjadi ibu kota pariwisata Nepal dengan beragam aktivitas mulai dari trekking hingga paragliding mendunia. Tak jauh dari Kathmandu, Nagarkot menjadi surga kecil bagi para pencinta panorama. Desa di ketinggian ini menawarkan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang spektakuler. Dari menara pandang, wisatawan bisa menyaksikan jajaran Himalaya, bahkan Gunung Everest dari kejauhan. Keindahan ini kian melengkapi suasana pedesaan yang tenang dan hangat. Dan inilah mahkota bumi, Sagarmatha National Park. Kawasan yang menjadi rumah bagi Gunung Everest, puncak tertinggi dunia. Selain pesona alam yang luar biasa, kawasan ini juga menyimpan kekayaan budaya masyarakat Sherpa hidup berdampingan dengan alam. Tengboche Monastery menjadi pusat spiritual tak pernah sepi dari doa. Tak heran, UNESCO menetapkan Taman Nasional ini sebagai warisan dunia sejak 1979. Nepal adalah harmoni sempurna antara budaya, alam, dan spiritualitas. Dari hiruk-pikuk Kathmandu hingga ketenangan puncak Everest. Negeri di atap dunia ini terus menjadi destinasi impian para pelancong. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, pemirsa, pemerintah El Salvador memulai langkah revolusioner dengan mengajarkan Bitcoin kepada anak-anak usia 7 hingga 13 tahun melalui program What is Money. Para guru dari 50 sekolah umum saat ini dilatih memahami kurikulum dengan mengenai Bitcoin dan literasi keuangan. Program ini menjadi yang pertama di dunia mengintegrasikan pendidikan Bitcoin secara resmi ke dalam sistem sekolah dasar. Menurut kantor urusan Bitcoin El Salvador, pelajar akan mendapat pemahaman dasar mengenai uang, teknologi blockchain, serta cara menggunakan Bitcoin dalam kehidupan sehari-hari. Langkah ini diharapkan bisa membentuk generasi melek finansial sejak dini. Pada usia 7 tahun, anak-anak di El Salvador diajarkan literasi keuangan dan eksplorasi Bitcoin. Inisiatif ini menjadi langkah strategis membangun ekonomi masa depan dan menjadikan El Salvador sebagai pelopor utama di era keuangan digital. Dengan program ini, El Salvador membidik posisi sebagai pusat pendidikan kripto global. Jika berhasil, model pendidikan ini berpeluang ditiru banyak negara lain di dunia. Ya pemirsa, sebuah jalan di Dao Bay Liang Tianlu, Cina menjadi perbincangan di dunia maya lantaran ekstrim medan di atas puncak bukit. Jalur ini terletak di atas punggung bukit dengan jurang kanan kiri. Jalan di kawasan Dao Bay Liang Tianlu, China, membuat adrenalin naik lantaran medannya yang super ekstrim. Jalur ini terletak di atas punggung bukit dengan jurang di kanan kiri. Insinyur Chongqing memilih pendekatan yang berbeda, bukan meratakan bukit tetapi memanfaatkan bentuk alam yang sudah ada. Pendekatan inilah sebagai bukti kecerdasan menghadapi medan ekstrim. Selain memacu adrenalin, jalanan ini menunjukkan inovasi bisa lahir dari batasan alam, termasuk keberanian mengambil resiko dalam rancangan infrastruktur. Banyak warganet bertanya jika mereka harus menyetir melewati medan ini. Apakah berani melaju atau justru gemetar terlebih dahulu? Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.